This meeting is being recorded. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok satu ingin WP tentang topik 3 kaitannya dengan demonstrasi kontekstual mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Presentasikan hasil diskusi kami. Boleh dilanjutkan slide berikutnya, Mas? ya siap. Belum tampil. Ya, pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu konsep degradasi nilai karakter dan lingkungan. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan merupakan penurunan kualitas nilai, karakter, dan lingkungan dalam kehidupan manusia. Hal ini akan menyebabkan menurunnya budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Nah, apa sih konsep degradasi nilai, karakter, dan akan berdampak pada nilai moral dan sosial? Pada nilai moral akan menyebabkan penurunan yang berkaitan dengan pandangan dan praktik kebaikan seseorang, misalnya etika, moralitas, kejujuran, bahkan menurunnya rasa empati atau menghargai orang lain. Pada nilai sosial, akan terjadi. Adapun pada degradasi karakter akan mencakup moralitas individu serta etika dan sikap. Pada moralitas individu akan menyebabkan penurunan pada integritas diri, kejujuran, serta tanggung jawab serta tindakan seseorang. Pada etika dan sikap, penurunan terjadi pada perilaku, cara berpikir, dan prinsip yang berkaitan dengan moralitas dan integritas. Kemudian, konsep degradasi lingkungan akan mengaruhi ekologi dan sosial budaya, di mana pada ekologi akan menurunnya kualitas alam seperti pencemaran air dan udara, bahkan terjadi perubahan iklim. Sosial budaya juga akan mengalami penurunan kualitas akibat dari kerusakan lingkungan, misalnya pada kesehatan masyarakat ataupun menurunnya nilai-nilai kultural dalam masyarakat. Baik, itu tentang konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Selanjutnya bisa diteruskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fumala ya atas penjelasannya yang sangat baik. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh kawan kami. Saya persilakan Mbak Tati. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait konservasi nilai dan karakter. Konservasi nilai dan karakter merupakan upaya atau tindakan nyata untuk menyelamatkan, melindungi, dan melestarikan nilai-nilai positif dan karakter yang baik dalam pribadi individu maupun masyarakat. Konservasi nilai memuat nilai moral dan nilai etika, serta nilai sosial dan budaya, di mana nilai moral dan etika mampu menjadi upaya untuk memelihara nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral seperti integritas, kejujuran, empati, tanggung jawab. Pada nilai sosial budaya mampu menjadi upaya untuk mempertahankan norma dan praktik positif dalam kehidupan bermasyarakat seperti bertoleransi, beragama, serta berinteraksi sosial yang baik. Dan konservasi karakter dapat dibentuk melalui pendidikan karakter dan pengembangan individu. Melalui pendidikan karakter mampu mendorong terbentuknya karakter yang positif pada pribadi individu seperti kejujuran, toleransi, bekerja keras, bersahabat dan komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pada pengembangan pribadi, mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam hal kecerdasan emosional, keterampilan berkomunikasi, serta kepemimpinan diri yang baik. Slide selanjutnya, Mas.
belum muncul atau sudah? Sudah muncul. Terima Sudah. kasih. Sudah. Selanjutnya terkait konservasi seni dan budaya, di mana memelihara, memperkuat, dan melestarikan warisan seni dan budaya agar tidak hilang dalam suatu masyarakat. Pertumbuhan dan inovasi seni sebagai upaya keberlangsungan dan keberagaman. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain melalui dokumentasi seni tradisional berupa buku dan media audiovisual, atau rutin mengadakan gelar budaya atau gelar pertunjukan yang menampilkan seni tradisional. Selanjutnya terkait konservasi dan warisan budaya melalui kegiatan-kegiatan festival budaya serta memelihara situs budaya bersejarah di dalam masyarakat. Balikan ke moderator. Terima Terima kasih. kasih Mbak Tati atas penjelasannya, Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam merupakan upaya mengelola, melindungi, dan mempertahankan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijak untuk menjamin keberlanjutan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Hal ini memuat konservasi keanekaragaman hayati melalui pemeliharaan ekosistem, manajemen air, dan energi serta pengelolaan tanah. Melalui pemeliharaan ekosistem, menjadikan upaya mempertahankan kelestarian hutan, kelestarian laut, dan lingkungan alami lainnya. Melalui manajemen air dan energi yang dikelola secara efisien, mampu menjaga atau mengurangi pemborosan air dan mencegah polusi. Hal ini dapat didukung dengan pengelolaan tanah yang dengan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi resiko erosi. Selain melalui kegiatan tersebut, dapat ditunjang dengan pengelolaan limbah untuk tetap melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Slide selanjutnya. Sebentar. Baik, terima kasih. Konsep agen konservasi. Agen konservasi merupakan seorang atau individu, kelompok, atau lembaga yang diharapkan mampu meneruskan dan bertanggung jawab dalam upaya memelihara, menjaga nilai-nilai dan karakter seni budaya dan kelestarian alam, yang memiliki pengetahuan, kemampuan, serta kesadaran mengenai konservasi dan mampu untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Agen konservasi dapat dibentuk dengan membentuk kader-kader dan merangkul pihak-pihak yang mampu menggerakkan konservasi. Manfaat dengan adanya agen konservasi diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya konservasi dan memulai menerapkan hidup sehat, serta memperhatikan keselarasan antara kebutuhan dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada, sehingga akan terwujudnya lingkungan yang damai, minim terjadinya bencana seperti tanah longsor, kebakaran, hutan, hujan asam, dan banjir. Baik, selanjutnya pemaparan akan dijelaskan oleh Mbak Lina. Pada Mbak Lina, saya persilakan. Mbak Marlina.
Mungkin bisa dilanjutkan, Mbak Marlina? Bisa dengar suara saya? Baik, Mas Farid. Bisa, mohon maaf tadi Zoom saya keluar. Ya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai peran konsep degradasi nilai, karakter, lingkungan, seni budaya, dan sumber daya alam. Yang pertama yaitu peran konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Menyadarkan pendidikan memiliki peran penting sebagai membentuk agen konservasi untuk menjadi sarana dalam melakukan transmisi dan transformasi baik nilai maupun ilmu pengetahuan. Kemudian, peran dari konsep konservasi nilai dan karakter itu memiliki peran untuk menyemaikan dan mengembangkan nilai-nilai religius, jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, dan tangguh dalam bermasyarakat ataupun dalam diri seseorang, dengan maksud agar mereka mampu menjadi agen konservasi yang sehat, unggul, dan kompetitif. Kemudian, ada juga peran konsep konservasi seni dan juga budaya, yaitu untuk menjaga, melestarikan, serta mengembangkan etika, seni, dan budaya lokal. Saat ini, seni dan budaya bangsa kemudian yang keempat yaitu peran dari konsep konservasi sumber daya alam. Yang pertama yaitu memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. Kedua, menjamin keanekaragaman genetik. Dan yang ketiga yaitu pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Slide selanjutnya. Nah, untuk tantangannya sendiri bagi agen konservasi yaitu yang pertama ada kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap konservasi. Tantangan yang kedua, kurangnya dukungan dari lembaga setempat. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan tentang pengembangan strategi konservasi serta minimnya fasilitas yang mendukung kegiatan konservasi. Demikian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Marlina atas penjelasannya yang sangat baik. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Kepada Mas Yusuf, saya persilakan. Bisa dimulai, Mas Yusuf? Baik, mohon maaf tadi jaringannya terganggu. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Itu yang selanjutnya strategi menghadapi tantangan menjadi agen konservasi. Yang pertama, mengadakan pelatihan intensif bagi pendidik terkait penerapan pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, membuka diri terhadap perkembangan ilmu baru. Yang ketiga, bersinergi untuk melakukan perubahan. Yang selanjutnya, umpan balik terhadap hasil diskusi kelompok lain. Nah, berdasarkan hasil dari pengerjaan dari kelompok 2, kelompok kami akan memberikan saran terhadap hasil diskusi dari kelompok 2. Yaitu menurut kami hasil diskusi kelompok 2 dapat diperkaya dengan menyertakan contoh konkret tentang bagaimana konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan agen konservasi. Selain itu, penekanan pada pentingnya konservasi nilai dan karakter dalam konteks pendidikan berkelanjutan juga dapat menjadi tambahan yang bermanfaat. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Yusuf atas pemaparannya. Selanjutnya,
Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditambahkan atau berkomentar. Saya persilahkan. Eh, dari saya cukup. Yang lainnya, Dari saya ibu-ibu, Cukup, Mas Farid. cukup. Baik, jika dirasa cukup, saya akan menutup presentasi pada malam ini. Bila mana ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator dan kawan-kawan mewakili kawan-kawan semua mohon maaf atas kesalahan jika ada kesalahan. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.